di atasnya. Wa alal jumlah, kesimpulannya la yastaqirru alal jismi illa jismun. Tidaklah menetap di atas sebuah jisim kecuali jisim. Allah bukan jisim. Bukan jisim artinya bukan badan, bukan sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian. Dia itu nggak bisa dikatakan punya tangan, punya kaki. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Makhluknya tersusun, Tuhan tidak tersusun. Karena sesuatu yang tersusun itu butuh dengan susunannya, saudara. Saya butuh dengan tangan saya, butuh dengan kaki saya, butuh dengan mata, bagian-bagian saya. Allah tidak punya rasa butuh itu. Karena kalau sesuatu itu punya kebutuhan, namanya bukan Tuhan. Kelompok ekstrim yang seringkali keluar-keluar tentang bid'ah, tawasul bid'ah, dan kemudian tahlilan bid'ah, acara haul bid'ah, tradisi-tradisi yang menjadi amaliyah dari aswaja dianggap bid'ah. Silahkan ditanggapi dengan baik, dalilnya mana, referensinya mana, argumentasinya mana, dan bagaimana cara mengembangkan dalil itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah. Sehat jasmani, sehat rohani, segala urusan kita diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu sajian yang berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Nuruddin. Apa yang disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Nuruddin, pastinya beliau menjelaskan sesuatu yang menjadi perbedaan sekaligus persoalan antara Aswaja dan juga Wahabi. Apa yang disampaikan oleh beliau pasti ada dalil, pasti ada referensi sesuai dengan kapasitas kemampuan beliau, yang tentunya referensi tersebut lewat kajian-kajian kitab. Kita simak apa yang disampaikan beliau, ini sangat penting dan harus didengar oleh kelompok Wahabi. Mari kita simak bersama. Sebagai pemuatan lanjutan, saya akan tampilkan pendapat dari seorang ulama yang sangat dikenal luas dalam dunia Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Al-Iqtisad fil I'tiqad. Ini kitab yang sangat masyhur di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sampai sekarang masih banyak dikaji. Siapa yang tidak mengenal Al-Ghazali? Imam Ghazali digelari sebagai Hujjatul Islam. Kalau Anda ingin tahu bukti kebenaran Islam, lihatlah karya-karyanya Al-Ghazali. Sampai-sampai sosoknya disebut sebagai Hujjatul Islam atau bukti kebenaran ajaran Islam, ya. Saking besarnya kedudukan intelektual seorang Imam Ghazali. Apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad? Silahkan dibuka, cetakan Darul Basair, ya. Semua cetakan ada sebetulnya, cuma beda halaman aja. Halaman 260. Ad-Da'wah Ats-Tsaminah, klaim yang ke-8. Annallaha ta'ala munazzahun 'anil istiqrar 'alal 'arsy. Allah itu tersucikan dari kebertempatan di atas 'arsy. Jadi Imam Ghazali menolak kebertempatan Allah di atas 'arsy. Sebagaimana ulama-ulama yang lain juga menolak. Jadi bukan hal yang baru, ya. Hanya saja kita perlu meluruskan kekeliruan sebagian orang yang membaca Al-Qur'an dengan terjemahan versi Indonesia. Istawa itu artinya bersemayam. Salah. Kata Al-Ghazali, nadda'i anna Allah Ta'ala munazzahun an ayyusofa bil istiqrar 'alal 'arsy. Kita mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tersucikan dari kebertempatan di atas 'arsy. Jelas sekali. Fa inna kulla mutamakkinin 'ala jismin wa mustaqirrin 'alaihi muqaddarun la mahala. Karena setiap sesuatu yang bertempat di atas jisim seperti 'arsy atau langit atau apapun itu, segala sesuatu yang bertempat di atas jisim dan menetap di atasnya itu memiliki ukuran. Pada akhirnya Tuhan akan menjadi sesuatu yang terukur, gitu loh. Fa innahu imma yakuna akbara minhu, bisa jadi dia itu lebih besar, atau asghar, atau lebih kecil, atau musawiyan, atau setara dengan arsy. Kalau dikatakan Allah bertempat di atas arsy, kata Imam Ghazali, kemungkinannya ada 3. Imma dia itu lebih besar, atau lebih kecil, atau setara. Wa kullu dzalika la yakhlu an taqdir, dan semuanya itu tidak lepas dari pengukuran. Jadi pada akhirnya Tuhan menjadi sesuatu yang terukur, gitu loh. Kalau seandainya dia bertempat. Saya ingin menjelaskan salah satu argumen beliau yang paling mudah, ya, untuk menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bertempat di atas arsy. Kata Imam Ghazali, wa alal jumlah, kesimpulannya setelah dipaparkan 2 argumen di atasnya, wa alal jumlah, kesimpulannya la yastaqirru 'alal jismi illa jismun. Tidaklah menetap di atas sebuah jisim kecuali jisim.
Allah bukan jisim artinya bukan badan, bukan sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian. Dia itu nggak bisa dikatakan punya tangan, punya kaki. Allah itu berbeda dengan makhluknya tersusun, Tuhan tidak tersusun. Karena sesuatu yang tersusun itu butuh dengan susunannya, saudara. Saya butuh dengan tangan saya, butuh dengan kaki saya, butuh dengan mata, bagian-bagian saya. Allah tidak punya rasa butuh itu. Karena kalau sesuatu itu punya kebutuhan, namanya bukan Tuhan. Batal sudah ketuhanannya. Tuhan itu nggak mungkin tersusun. Jadi, kalau dikatakan Allah itu berada di atas arsy dalam arti bertempat begitu, maka pada akhirnya Anda akan menyebut Tuhan itu sebagai jisim. Kata Imam Ghazali, tidaklah menetap di atas jisim kecuali jisim itu sendiri. Wala yahillu fi illa arad wa qad bana annahu ta'ala laysa bijismin wala arad. Dan sudah jelas bahwa Allah itu bukan jisim, bukan arad. Bahasannya panjang sekali. Fal yahtaju ila iqran hadhihi da'wa bi iqamatil burhan. Karena itu enggak perlu dibuktiin lagi. Bagi orang yang belajar akidah sebetulnya itu bukan sesuatu yang rumit untuk dibuktikan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mustahil bertempat. Satu kitab Al-Ghazali Kisah fil I'tiqad. Saya bawakan kitab yang lain, Al-Arba'in fi Usuluddin. Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Apa ini kata Imam Ghazali? Allah bertempat di atas arsy atau tidak? Dibuka halaman 21, cetakan Darul Muqattam lin-Nashr wa Tauzi'. Baik. Al-asl ats-tsani fi taqdis. Prinsip kedua tentang taqdis atau penyucian Allah dari hal-hal yang tidak layak. Lihat. Wa annahu laysa bijismin. Disebutkan lagi Allah itu bukan jisim, musawwarin yang memiliki bentuk. Wala jauharin mahdudin muqaddarin wa annahu la yumathilul ajsam. Dia tidak serupa dengan jisim la fi taqdir wala fi qabulil inqisam. Wa annahu laysa bijauharin wala tahilluhul jawahir wala bi'aradin wala tahilluhul a'rad bal la yumathilu mawjudan wala yumathiluhu mawjud wa laysa kamithlihi syai' wala huwa mithlu syai' wa annahu la yahudduhu al-miqdar wala tahwihi al-aqtar wala tuhitu bihi al-jihad wala taktanifuhu as-samawat wa annahu mustawin 'ala al-'arsy. Dengarkan ini. Mustawin 'ala al-'arsy, dia itu beristiwa di atas arsy, 'ala al-wajhi alladhi qalahu. Sebagaimana yang dia katakan, dia mustawi. Apakah Al-Ghazali menyebutkan Allah duduk? Tidak, Allah mustawi. Dan kita mengakui sifat istiwa itu. Wa bil ma'na alladhi aradahu, dan makna yang dia kehendaki. Ini contoh mazhab tafwid ya. Mazhab tafwid, kita serahkan makna sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiwaan, dengan istiwa munazzahan 'anil mumasati wal istiqrar. Istiwa yang tersucikan dari kebersentuhan dan kebertempatan. Jadi istawa, Ar-Rahman al-Arsy istawa, kata Al-Ghazali itu bukan bertempat, bukan berarti Tuhan itu bersentuhan dengan arsy, bukan berarti duduk, bukan. Juga tersucikan dari at-tamakkun, kebertempatan, wa tahawul, perpindahan, wal intiqal, perpindahan. La yahmiluhul arsy, dia tidak dibawa oleh arsy. Balil arsy wa hamalatuhu mahmuluna bi lutfi qudratihi, tetapi arsy dan para penjaganya itu dikuasai oleh kekuasaannya, berada dalam kekuasaannya. Wa maqhurun fi qabdatihi. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan beliau harus ditanggapi oleh kelompok Wahabi atau kelompok ekstrim yang seringkali keluar-keluar tentang bid'ah, tawasul bid'ah, dan kemudian tahlilan bid'ah, acara haul bid'ah, tradisi-tradisi yang menjadi amaliyah dari aswaja dianggap bid'ah. Silahkan ditanggapi dengan baik, dalilnya mana, referensinya mana, argumentasinya mana, dan bagaimana cara mengembangkan dalil itu sendiri sesuai dengan yang termaksud dari dalil tersebut. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.